Oke, selamat malam adik-adik semua. Terima kasih udah datang, udah on time ya di Zoom online ini malam ini. Kalian juga baru pulang ini ya, KKN semua ya. Maaf ya, memang schedule-nya agak mepet nih, MCB. Karena kita ngejar juga penilaian dari kalian supaya kalian bisa masuk ke ini ya, penilaian kampus. Oke, kita buka aja dengan doa ya. Sebelum kita mulai presentasi kita malam ini, ada baiknya kita berdoa agar dapat berjalan lancar dan mendapat nilai yang maksimal. Doa dimulai ya. Amin. Oke, doa selesai. Oke, sedikit perkenalan dari Abang. Abang sendiri namanya Kriston Aprilando Hutagao, asal dari Kota Pematang Siantar, lulus di kampus Universitas Sumatera Utara, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Eh, Sudah bekerja di Jakarta sekarang. Dulu setelah kuliah dari USU tamat langsung ke Jakarta, bekerja di Kementerian PUPR di Direktorat Bina Marga Proyek Jalan. Kemudian sekarang bekerja di anak perusahaan Pertamina Gas Negara di bagian proyek arsitektur interior dan migas. Jadi apa yang kalian kerjakan sekarang, dulu Abang pernah kerjakan buat paparan ya, presentase, dulu market pernah, dari kuliah, kerja, juga ngedesain, sampai Abang perencana sama pelaksana di lapangan juga untuk di kantor yang sekarang. Mungkin itu aja perkenalan. Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Oke, Oke, kita lanjut ke persentasenya. Silakan dimulai ya dari kalian. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin setelah ini kita mulai presentasinya. Saya serahkan ke moderator. Silakan. Izin untuk share screen ya rekan-rekan dan Bapak. Oke, silakan deh. Baik semuanya, apakah PPT-nya sudah nampak di layar? Oke, sudah Sudah. aman. Baik, saya akan mulai presentasinya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Lukita Pratama sebagai Ketua Program Studi Independen PT Neosia Pratama Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Kriston selaku mentor dari BIM 02B, dan juga yang kami banggakan rekan-rekan anggota kelompok dari BIM 02. Pada kesempatan kali ini, kami dari BIM 02 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan membuat hotel 8 lantai. Baik saja, langsung kita mulai. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota dari BIM 02. Yang pertama ada M. Rehan Gustian sebagai Ketua dari BIM 02 yang bertugas untuk perancangan struktur.
Kemudian ada Andrea Simatupang yang bertugas sebagai arsitektur. Kemudian yang ketiga ada Vini Laki Lubis yang bertugas sebagai arsitektur. Kemudian selanjutnya ada Lisda Darmayani Simanungkalit yang bertugas sebagai arsitektur. Selanjutnya ada Pasca Yosipin Siotang sebagai arsitektur. Kemudian ada Sierra Nasrani yang bertugas sebagai analisis site dan juga membuat PPT. Kemudian ada Maisha Siburian sebagai arsitektur. Kemudian ada Ade Rani Yohana Siagian sebagai desain konseptual. Selanjutnya ada juga Erwin Sitanggang yang bertugas sebagai arsitektur, kemudian ada Timothy Stephen Padang sebagai visualisasi, kemudian ada Anida Aulia Ade sebagai visualisasi, kemudian juga ada Dirga Putra Nasution yang bertugas membuat PPT, dan yang terakhir ada Evi Ruth Margareta Tambah yang membuat master budget. Untuk tools yang kami gunakan untuk membuat project ini, yang pertama untuk desain arsitekturnya kami menggunakan Archicad 2 versi 27 dan juga dengan bantuan SketchUp. Untuk analisis site-nya kami menggunakan pre-design SketchUp. Kemudian untuk renderingnya kami menggunakan Lumion dan CineRender. Dan yang terakhir untuk PPT-nya kami menggunakan Canva. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada analisis makro site. Yang pertama itu ekonomi. Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pusat ekonomi di Sumatera Utara. Kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dengan sekitar perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berkembang pesat. Kemudian ada pariwisata. Medan adalah gerbang utama untuk menuju Danau Toba dan destinasi wisata lainnya di Sumatera Utara. Ini meningkatkan kebutuhan akan fasilitas akomodasi termasuk hotel. Selanjutnya, transportasi. Medan memiliki akses yang baik ke berbagai moda transportasi, termasuk Bandara Internasional Kuala Namu, Pelabuhan Belawan, dan serta jaringan kereta api dan jalan raya yang baik. Kemudian ada utilitas. Kota ini dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang baik seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Kemudian ada penduduk. Medan memiliki populasi yang padat dan beragam dengan jumlah penduduk yang lebih dari 2 juta jiwa. Ini menciptakan potensi pasar yang besar untuk bisnis perhotelan. Selanjutnya, potensi site. Institut pendidikan. Yang pertama itu ada Universitas Sumatera Utara, kurang lebih 3 km dari pusat pemerintahan kota. Selanjutnya ada Universitas Negeri Medan, kurang lebih 7 km, institutis pendidikan tinggi lainnya yang populer. Kemudian ada pusat kesehatan, RS Murni Teguh, yang kemudian ada RS Columbia Asia Medan, kemudian ada RSU Pringadi Medan. Selanjutnya ada pusat perbelanjaan dan hiburan. Ada Sun Plaza, selanjutnya ada Plaza Medan Fair, kemudian ada pemerintahan dan layanan publik, yaitu ada kantor wali kota Medan, Polrestabes Medan. Selanjutnya ada kawasan rekreasi dan olahraga, yaitu Lapangan Merdeka, Medan Club, dan kolam renang Delhi. Yang terakhir ada pusat kuliner, yaitu Jalan Semarang dan Jalan Selat Panjang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis microsite. Untuk lokasi hotel kami ini berada pada Jalan Karim, nomor 17 Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212. Untuk jenis bangunannya, jenis bangunan komersial, dan waktu sibuknya berada pada weekdays pukul 6 sampai pukul 10, dan weekend pukul 6 sampai pukul 10. Untuk batasan site-nya, area lokasi site adalah kawasan komersial yang ramai
dan strategis, dikelilingi oleh berbagai bisnis, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Untuk arah utaranya berbatasan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk arah barat berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol, untuk arah selatan berbatasan dengan lahan kosong, dan untuk arah timur berbatasan dengan PT PLN Persero. Di sini juga untuk side konteks, pengaruh matahari dan angin di Medan dengan variasi jam yang berbeda-beda. Terlihat bahwa matahari membawa pengaruh yang sangat merugikan bagi lokasi karena hampir keseluruhan ditutupi dengan warna merah. Sedangkan hanya di waktu pagi sekitar pukul 6 dan sore hari pukul 6 dengan matahari yang aktif dengan matahari yang pasif atau kondisi berawan. Meskipun begitu, lokasi pembangunan hotel tinggal memiliki kondisi angin yang cukup normal serta tidak ada angin kencang pada daerah tersebut karena jauh dari laut. Dapat kita lihat pada slide ada gambar untuk side konteksnya. Saya serahkan ke moderator untuk selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya, untuk season atau suhu dan musim. Dapat kita lihat dalam gambar, Medan mempunyai iklim hujan tropis, di mana hanya ada musim panas dan musim hujan saja, mulai dari hangat ke panas, lembab, dan basah. Dapat disimpulkan dari gambar yang dibuat ke dalam pre-design, kemungkinan kebutuhan pemanasan dan pendinginan. Dapat kita ketahui bahwa kemungkinan kebutuhan kepanasan yaitu 0 hari dan kebutuhan pendinginan yaitu 90 hari dengan permintaan energi yang cukup tinggi yaitu 80%. Respon yang selanjutnya yaitu respon arsitektur. Ada 4 perilaku masyarakat dalam dampak iklim terhadap respon arsitektur di wilayah Medan, yaitu 1. Ingin berada di luar atau frekuensi pada jam sibuk. Yang diinginkan yaitu untuk berada di luar dan untuk menikmati cuaca. Frekuensinya yaitu 62%. Yang kedua yaitu terlalu panas untuk berada di luar atau pada jam sibuk. Yang diinginkan yaitu terutama perlindungan dari angin dan sinar matahari. Frekuensinya 38%. Yang ketiga, di luar jika terlindung atau pada jam sibuk. Yang diinginkan kebanyakan manusia yaitu berlindung bila diperlukan dan beberapa konektivitas dengan luar. Frekuensinya yaitu 0%. Terlalu dingin atau pada jam sibuk. Yang diinginkan kebanyakan manusia yaitu berlindung dari angin serta mendapatkan kehangatan. Frekuensinya 0%. Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 62% orang ingin berada di luar untuk menikmati cuaca tanpa perlindungan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada dampak matahari tahunan masing-masing fasad. Semua sisi fasad sering terkena sinar matahari tak bermanfaat. Ada fasad utara, fasad timur laut, fasad timur, fasad tenggara, fasad selatan, fasad barat daya, fasad barat, dan fasad barat laut. Next. Kemudian respon bukaan bangunan. Dari data yang diperhatikan, pada dampak matahari tahunan di masing-masing fasad disimpulkan bahwa sinar matahari yang tidak bermanfaat yang mendominasi. Untuk itu, sangat disarankan untuk memiliki peneduh pada hotel ini. Adapun peneduh yang disarankan setelah diamati dari berbagai fasad ada 3, yaitu peneduh kotak-kotak, bright soil, dan tudung. Nah, dari sini juga dapat kesimpulan di daerah seperti ini disarankan mempunyai atasan dengan pencahayaan monitor skylight yang mana penjelasan detail tentang keuntungan menggunakan atasan pencahayaan jenis ini adalah sebagai berikut. Monitor skylight itu ialah dia tidak banyak monitor matahari yang merugikan, yang berfungsi tanpa overhang dan mungkin lebih mahal daripada skylight sederhana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ruangan luar.
Ruang luar di lokasi ini itu tanpa intervensi akan memiliki penggunaan terbatas untuk periode duduk lebih dari 20 menit. Nah, dari gambar dapat kita ketahui penggunaan intervensi maksimalnya dari rain cover adalah 7% per jam, sunset 27% per jam, air movement 63% per jam, dan lighting 32% per jam. Next. Dari gambar dapat kita simpulkan bahwa ruang luar daerah ini dapat digunakan untuk duduk selama 20 menit ataupun lebih, di mana penggunaan ruang luar ini 86% per jamnya dapat digunakan dengan intervensi seperti pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan 3D modeling yang telah kami kerjakan, yaitu Hotel Perseoran. Filosofi Hotel Perseoran. Perseoran dapat diartikan sebagai pertemuan atau tempat berkumpul. Perseoran dapat menjadi filosofi yang indah untuk sebuah hotel. Filosofinya bisa berbunyi, perseoran yaitu tempat bertemunya hati dan jiwa. Hotel Perseoran adalah sebuah tempat di mana setiap tamu tidak hanya beristirahat, tetapi juga menemukan kembali kedamaian dalam jiwa mereka. Di sini setiap pertemuan adalah sebuah kesempatan untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan, mempererat hubungan, dan merasakan kehangatan, serta keramahan khas budaya Batak. Sebuah tempat di mana setiap sudutnya mengundang Anda untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menemukan makna baru dalam setiap perjalanan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah schedule ruangan. Untuk ground floor, ada fasilitas resepsionis jumlahnya 1, perpustakaan jumlahnya 1, liquor store jumlahnya 1, gym jumlahnya 1, restoran jumlahnya 1, dapur restoran jumlahnya 1, ruang meeting jumlahnya 1, kamar mandi jumlahnya 2, lift jumlahnya 4, kantor marketing jumlahnya 1, control room jumlahnya 1, grand ballroom jumlahnya 1, dan ballroom biasa jumlahnya 1. Selanjutnya untuk lantai 2, fasilitasnya itu biliar jumlahnya 1, untuk perpustakaan jumlahnya 1, store jumlahnya 1, jumlahnya 2, kamar mandi jumlahnya 2, restoran jumlahnya 1, dan ballroom jumlahnya 1. Untuk lantai 3, fasilitasnya itu kamar suite jumlahnya 2, kamar biasa jumlahnya 3, communal space jumlahnya 1, restoran jumlahnya 1, kolam renang jumlahnya 1. Untuk lantai 4, 5, dan lantai 6, dan lantai 7, dan lantai 8, sama dengan schedule ruangan untuk lantai 3. Selanjutnya itu desain konseptual, dapat kita lihat di dalam PPT gambar diagram kedekatan ruang. Untuk yang warna merah itu keterangannya dekat, untuk yang warna kuning keterangannya itu sedang, dan untuk yang warna putih keterangannya itu jauh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Rehan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai gambar kerja yang baik. Nah, pertama untuk denah, ini denah untuk di ground floor itu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di ground floor itu ada restoran, ada lift 4 biji itu di tengah, yang di tengahnya juga ada tangga darurat. Lalu ada grand ballroom di belakang dan juga ballroom yang berada di belakang. Yang di sebelahnya itu ada kantor marketing dan juga control room dari ruangan tersebut. Next. Oke. Mungkin untuk moderator boleh nggak agak di zoom sedikit? Boleh nggak? Bisa nggak? Oke. Nah, ini untuk lantai 3 ya. Untuk lantai 3 itu seperti yang dijelaskan sebelumnya itu ada 7 kamar biasa
Lalu juga ada dua eh, nah, di lantai 3 ada dua kamar suite, itu terletak di pada fasad depan dari bangunan tersebut, di mana di belakangnya itu ada area outdoor yang dilengkapi dengan kolam renang, dan di tengah ada communal space sebagai space dari tempat-tempat orang berkumpul pada hotel tersebut. Next. Untuk rencana struktural sendiri itu menggunakan pada kolom utama menggunakan kolom yang berdimensi 60 kali 60, balok utama berdimensi 60 kali 40 dengan sistem yaitu menggunakan dengan sistem struktur menggunakan sistem shear wall. Itu terletak pada bagian tengah dari bangunan tersebut. Mungkin di sini tidak terlihat ya, karena mungkin ada kesalahan pada saat membuatnya. Nah, sistem sirkuit tersebut, kalau mungkin saya boleh jelaskan, itu sistem sirkuit tersebut berada pada tengah, yaitu di pada daerah lift yang akan dibuat dan juga pada daerah tangga darurat. Nah, di situ dibuat sistem shear wall sehingga seluruh struktur bangunan ini bertumpu pada shear wall tersebut. Dan fondasi yang digunakan di sini yaitu menggunakan fondasi yang panjang dengan jumlah satu pelket untuk 4 yang panjang. Baik, untuk gambar tampak dapat kita lihat dari depan untuk dengan tampak seperti ini, karena desain hotel kami ini dengan lantai 1 dan lantai 2 itu berbeda dengan lantai 3 sampai lantai 7, yang di lantai 3 sampai 7 itu dia semakin mengecil. Next. Untuk tampak kiri bisa dilihat di lantai 3 sampai 7 itu sangat berbeda, karena lantai 3 sampai lantai 7 itu sampai 8 itu hanya berisi kamar biasa dan suite home. Next. Untuk tampak kiri sama kanan sama seperti sebelumnya. Dan untuk tampak belakang sama seperti sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk kepada hasil rendering. Nah, next. Berikut merupakan hasil rendering kamar biasa. Next. Nah, ini merupakan hasil render dari suite room. Dan yang terakhir, next. Ini merupakan hasil render dari eksterior. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan dari master budgetnya. Di slide presentasi dapat kita lihat di sini tabel dari master budgetnya. Untuk total dari pengadaan tanahnya itu ada 2.300.000. Kemudian dapat kita lihat juga di tabel master budgetnya untuk biaya proyek fisiknya itu adalah sekitar 316.435.000. Sehingga untuk totalnya itu harga dasar untuk bangunan berlantai 8 yaitu harga dasarnya dikali koefisien jumlah lantai. Di sini dapat hasil sekitar 3 per lantainya itu adalah 3.795.000. Nah, dapat kita lihat di setiap lantainya dapat kita totalkan sekitar dari 38.853.600.000. Kemudian next. Kemudian untuk perlengkapan bangunan
terdiri dari 13 bagian. Yang terdiri yaitu yang pertama tata udara, lift orang, lift barang, tata suara, jaringan telepon dan komunikasi, yang kemudian keenam elektrik, kemudian sistem keamanan kebakaran, kemudian utilitas, kemudian pondasi dalam, fasilitas orang cacat, interior atau furniture, kemudian yang terakhir adalah eksterior dan landscape. Di sini total biaya dari untuk perlengkapan bangunan sekitar 43.153.600.000. Kemudian di perlengkapan non standar bangunannya itu, yang pertama adalah glass curtain wall-nya. Di sini harganya sekitar 1.728.000.000. Kemudian next. Kemudian akan dibacakan oleh Kemudian dari master budget kita ada harga fix equipment yaitu peralatan CCTV, street furniture dan petunjuk arah itu berkisar 1.942.680.000. Yang selanjutnya ada biaya jasa profesional yang kita total menjadi 6.216.578.000. Kemudian ada biaya administrasi sekitar 777.072.000. Adapun total dari semua biaya tersebut adalah 121.695.143.850. Next. Kita masuk ke pendapatan sewa area publik, ada kafe dan retail yang dapat kita jumlahkan menjadi 448 juta. Kemudian ada pendapatan sewa hotel, ada standar room dan ada suite room berkisar per tahunnya kita mendapat 19.680.000.000. Kemudian ada pendapatan public hotel yang bertotal 5.784.000.000 dan total pendapatan keseluruhan adalah 25.912.000.000. Next. Ada biaya tetap, yaitu biaya yang melekat seperti biaya listrik, biaya air, dan kerusakan bangunan. Ada juga biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi, dan biaya asuransi bangunan. Yang ketiga ada pajak bangunan, itu dapat ditotal menjadi 11.267.157.192 dan pendapatan bersih itu berkisar 14.444.842.807 dan untuk pajak penghasilannya berkisar 732.242.140 perak. Dan untuk total pendapatan bersihnya kita mendapatkan 13.912.667. Untuk perhitungan ROE-nya itu biaya bangunan dibagi dengan biaya pendapatan bersih sama dengan 8,7. Jadi dari perhitungan di atas dapat diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan hotel dan rental office itu selama 8 tahun 7 bulan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi dari rekan-rekan sekalian. Dengan ini berakhirlah presentasi dari kelompok
ada salah kata atau pengucapan selama presentasi berlangsung, saya kembalikan kepada Pak Kristen. Oke, terima kasih Dek Syera Nasrani ya. Terima kasih juga buat adik-adik semua karena presentasinya cukup baik ya. Apalagi kalian udah dalam kuliahan dan ada aktivitas KKN. Terima kasih kalian udah sampai di sini ngerjainnya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab ya. Ini ada beberapa yang ingin Abang tanyakan. Jadi kita ini mengerjakan proyeknya hotel ya di Kota Medan. Kota Medan dengan 8 lantai. Ya, parkir di area lantai ground ya, bukan basement ya. Jadi yang menanyakan ini sistem plumbing atau sanitasi, AC, sprinkler, dan jalur shaftnya kira-kira ada yang bisa menjelaskan di mana posisinya, Dek? Karena kan kalau bangunan tinggi itu kan sangat diperhatikan ya. Kalau sprinkler itu kan gunanya buat saat kebakaran, yang pertolongan pertama itu kan melalui sprinkler. AC ducting, AC ducting sama pipa air kotor, air bersih dari lantai 8 menuju ke lantai ground floor menggunakan apa? Biasanya kan ada shaft di itu. Shaft menerus dari lantai 8 ke ground floor, bahkan ke bawah tanahnya, ke basementnya. Kira-kira ada yang bisa jelaskan? Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Rehan. Baik, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Izin Pak, saya ingin menjelaskan untuk yang proyek kita pada kali ini Pak, itu dari Pak Rizkinya itu tidak mengharuskan adanya seperti sistem MEP Pak, kira-kira ya Bapak tanyakan tadi dari Ya, hotel betul. tersebut. Sehingga di sini untuk ini mungkin di proyek ini kami tidak membuat sistem MEP dari hotel tersebut gitu Pak. Karena Oh, kalau oke. menurut Pak Rizky, karena waktunya tidak pas Pak, gitu Pak. Oh, Namun awalnya kalau memang memang dibuat ya? awalnya memang dibuat Pak, tapi Oke, karena oke. waktu Paham, itu yang paham. dikurangin itu di analisa struktur dan juga di bagian MEP Pak. Makanya di sini ketika kami mendesain untuk MEP-nya itu belum kami desain Pak. Begitu Pak kira-kira jawaban dari saya. Oke, Apakah ada oke, yang ya. Makasih ya jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya kali ya. Kalau kita ngebangun sebuah gedung tinggi ya, apalagi di Kota Medan, bukan di Kota Medan aja, setiap kota itu biasanya ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu kira-kira kita ngebangun ini kan harus ada suatu sistem namanya green building. Dalam bangunan ini kalian ada green building, dari item-itemnya itu apa saja. Kemudian yang ketiga terkait sosial budaya atau ekonomi yang kalian ambil dari Kota Medan buat hotel kalian ini. Apa kira-kira, Dek? Terima kasih. Ada yang bisa jawab? Abang jelaskan dikit ya. Misalnya kalau green building itu contohnya bangunannya itu kan terkena matahari ya. Apalagi kita bangunan kita kaca semua. Nah, biasanya gedung tinggi itu kalau udah efek dari kaca itu kan tinggi ya bagi bumi. Nah, green building atau sistem apa yang kalian buat buat penghijauan di bumi di dalam gedung kalian? Contohnya simpelnya kayak solar panel. Solar panel itu kan salah satu energi ini ya, green building karena menyerap matahari sebagai listrik. Itu contohnya salah satunya. Ada yang lain kah? Kalau sosial dan budaya,
Kalau kalian kenal arsitek Yori Antar, tuh Yori Antar itu dia desainnya lebih ke sosial budaya. Dia pakai, kita di Medan Batak biasanya pakai gorga ya, corak gorga, terus motif ulos. Nah itu kan biasanya bisa itu diterapkan di dalam interior bisa, eksterior bisa. Atau ada yang lain lagi kalian yang bisa jelaskan? Itu deh. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan deh. Sudah, Pak. Sebenarnya banyak cara untuk melakukan penghitungan dari kaca itu, Pak. Seperti kita menggunakan fasad untuk menghalangi efek dari kaca dan panas matahari itu, Pak. Namun dalam yang kami buat dalam proyek ini, Pak, kami tidak membuatnya karena udah memang terpikirkan, Pak, namun tidak kami buat dalam yang kami desain, Pak. Gitu kira-kira. Oke, alasan kenapa belum dibuat gimana deh? Alasan tepatnya. Mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut Pak, karena sinyal si Andreas itu kurang bagus. Jadi Oh iya dah. begini Oke, Pak, next. kalau Ya. motif keluarga itu Pak udah terpikirkan memang Pak, udah memang kami buat udah kami Pak. Namun ketika mau kami buat ke situ Pak, apa Pak, kurang mendukung Pak untuk dari device kami Pak. Itu bahkan udah saya tunjukkan, ada video kemarin kami pas Oh iya. mendesain itu lebih lama menunggunya. Oh iya, cukup Begitu berat Pak, ya intinya ya. kira-kira. Iya, cukup berat Pak. Gitu. Oke, itu yang terkait sosial budaya, sosial. Ini green building kendalanya sama juga. Untuk green building itu ada dibuat Pak, cuman yang menjelaskan itu yang tidak hadir hari ini Pak. Oh iya. Itu green buildingnya contohnya apa itu? Kalau boleh saya buat contoh Pak, itu kemarin di Iya. sebelah dari kolam renang itu dibuat area outdoor itu Pak, kayak tempatnya uh, tanah lah gitu Pak, kira-kira Pak. Begitu Pak konsep dari kami. Dibikin apa, sorry? Rumput, dibikin rumput Pak di Oh, sebelahnya kolam garden ya. Berarti area, iya kan, di lantai 3 ya? di lantai 3 Dua ya? tiga 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 ya? di Oh, sebelah kompleks itu. oke, oke. Ya, terima kasih. Itu aja pertanyaan abang ya buat adik-adik, karena nanti kalian project yang memang aktual di lapangan, karena kan masih mendesain nih. Aktual di lapangan itu nanti lebih sulit karena kalian itu harus eh, mematuhi regulasi pemerintah ya terkait yang green building, sosial budaya, sama sosial ekonomi. Sebenarnya kalian sosial ekonomi sudah kalian jawab ya terkait kalian investasi. Investasi itu kan termasuk sosial ekonomi ya buat masyarakat di Medan, membuat lapangan kerja juga itu termasuk. Nah, yang sosial budaya sama yang green building abang belum tadi lihat. Oke, nanti next kalian bakal pelajarin terkait itu. Oke, itu aja sih untuk tanya jawab setelah presentasi ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Dek? Bang, ini masih desain kita, kira-kira apa yang kurang, apa yang pada saat di project, apa yang
bisa abang bagi pengalaman gitu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira deh? Ah, boleh Pak. Mungkin yang bisa saya tanyakan gini Pak. Saya kan udah pernah coba lihat beberapa teman saya yang mencoba desain gitu Pak, ya tiket ini Pak. Namun ketika saya lihat desain mereka itu kompleks gitu Pak. Cuman tidak sebanyak file itu tidak sebesar punya kami gitu Pak. Yang mana file yang besar ini kan seperti tadi Pak, itu kendala kami di Pesta tadi Pak. Mungkin ada nggak tips-tips dari Bapak mungkin yang kayak ketika kami mendesain itu Pak agar filenya nggak berat gitu Pak. Jadi bisa dijalankan. Mungkin gimana? Oke. Kalau file itu kalian 3D modeling pakai SketchUp ya, rendering pakai apa tadi, Enscape ya? Campur Pak. Terakhirnya kami Campur ya. pakai yang punya air ticketnya aja. Iya sih, memang kendala kalau pakai file software SketchUp tapi filenya gede, emang lemot. Abang memang pernah ngalamin sih beberapa project, karena abang lagi handle project di Kepulauan Seribu ya, rumah konservasi penyu. Padahal ini satu lantai, tapi kan landscape-nya banyak tuh, berat. Nah, karena abang dulu sebelumnya pernah training BIM. Kalau kalian pernah dengar BIM, yang Archicad sama satu lagi saya lupa deh, Revit. Nah, itu lebih baik deh, untuk pengerjaannya, lebih ringan. Karena dalam satu section kita kerjain misalnya section 2 dimensi, itu 3 dimensi dan RAB-nya langsung jalan, cepat banget. Karena abang udah pernah trainingnya, itu cepat banget. Kalau yang sekarang ini kan kita pakai SketchUp ya, rendering pakai Enscape, itu emang berat sih. Saran abang dibagi-bagi memang. Misalnya untuk eksterior sendiri orangnya, interior per kamarnya sendiri. Cuman itu sih yang bisa saranin. Dan terkait SketchUp itu bisa mengurangin, nggak bisa menghilangin terkait lag-nya ya, lag atau errornya, atau bug split istilahnya lagi. Itu ada di setting sih biasanya. Settingannya itu dihilangin garis-garis yang tidak terhubung atau garis-garis yang kotor gitu, dihilangin garisnya, itu mengurangin lag di laptopnya. Itu aja sih Dek yang bisa abang sampaikan untuk desain ya, perencanaan gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Makasih buat adik-adik, tetap semangat, tetap ini ya, lancar kuliahnya. Abang tutup dulu ini recordnya.